Karena terbawa emosi, saudara Pablo memutuskan ingin menggugat cerai. Terkait dengan hal ini Pablo menggugat cerai Rey. Terkait Pablo ingin menggugat cerai saudari Rey Utami, itu benar. Namun saya selaku kuasa hukum dari saudara Pablo hingga saat ini belum mau untuk mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan. Karena apa? Posisi saya di sini memang sebagai kuasa hukum dari saudara Pablo Benua. Namun lain sisi saya juga berhubungan baik dengan saudari Rey Utami. Saya mengenal karakter mereka berdua adalah orang yang baik. Saya juga tahu hubungan rumah tangga mereka selama ini selalu harmonis, tidak pernah ada cekcok. Jadi itu alasannya kenapa saya belum mau untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Saya masih ingin melakukan upaya apa? Saya ingin membuat mereka akur, damai kembali agar hal ini tidak sampai terjadi, proses ini tidak terus sampai ke pengadilan. Seperti itu. Hal apa sih menyebabkan terjadinya ada kerap dalam rumah tangga Pablo dengan Rey? Karena kan tadi abang bilang mereka harmoni saling backup waktu ada kasus. Kenapa misalnya? Awal mula timbulnya permasalahan ini dikarenakan adanya omongan-omongan atau fitnah yang datang ke dua pihak hingga akhirnya di situ klien saya saudara Pablo terpincut emosi, ego lah. Ada orang yang tidak ingin mereka bersatu, ada orang yang tidak senang hubungan rumah tangga mereka harmonis. Akhirnya datanglah omongan-omongan itu sampai kepada mereka, terpincut emosi lah klien saya saudara Pablo, hingga akhirnya karena terbawa emosi saudara Pablo memutuskan ingin menggugat cerai. Pablo nggak sempet cross check dulu ke Rey, karena kan kalau terbawa emosi kayaknya terlalu simpel lah menurut saya alasannya. Sempat komunikasi mereka berdua, mungkin karena ada ego masing-masing daripada pihak, ada yang masih emosi. Akhirnya klien saya ya memutuskan demikian tadi. Siapa sih bang yang menyulut emosi Pablo hingga akhirnya Pablo terbawa emosi? Dari siapa fitnah itu datang, dari siapa omongan itu datang, sampai saat ini saya belum mau untuk menjawab hal itu. Saya tidak mau memperkeruh suasana, saya tidak mau nanti berita yang berkembang di luaran makin ramai, akhirnya upaya saya untuk mendamaikan, mengakurkan mereka kembali gagal. Saya tidak mau. Nanti apabila memang upaya saya ini belum berhasil atau gagal dan proses ini harus terus maju sampai ke pengadilan, pasti teman-teman media akan tahu siapa orang yang dimaksud. Tapi kan yang ditakutkan kan menjadikan blunder juga bang bagi Pablo kalau seandainya Pablo tidak menjelaskan siapa orang yang menyebabkan berita atau kabar ini sendiri. Mereka berdua tahu, tapi yang belum tahu kan media, yang belum tahu kan berita yang di luar. Itu dia kenapa saya belum mau beritahu. Satu hal di sini kenapa saya mengupayakan mereka untuk damai. Mereka memiliki anak. Apabila hal ini sampai terjadi, sangat disayangkan sekali ada anak yang menjadi korban dalam rumah tangga mereka. Pablo sendiri mengungkapkan ke abang kapan mau menggugat cerai Rey itu kapan? Segera. Sayanya yang belum mau untuk mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan. Enggak, Pablo cerita ke abangnya. Segera. Pablo cerita ke abang Kapan? kapan gitu? Segera. Maksudnya ingin menggugat. Gugatnya kapan? Pada saat seperti yang kita tahu admin dari Instagram saudara Pablo post itu di Instagram, kalau tidak salah tanggal 14 Juli. Setelah saya tahu kabar itu, saya langsung memutuskan ada apa dengan mereka. Saya langsung datang mencoba membesuk mereka. Nah, tapi pihak keluarga tahu nggak bang? Pihak keluarga sudah tahu kabar-kabar ini beredar, dari media kan juga sudah tahu. Bang, tapi kalau misalkan memang gugatan itu terjadi, masuknya ke PA mana? Pengadilan Agama Bekasi. Tapi di lain sisi si Rey kan tidak mau berpisah dengan Pablo ya bang? Iya, Rey ya. mereka berdua, kalau saya menilai di sini sebagai orang yang cukup berhubungan baik dengan mereka, mereka masih saling menyayangi, saling mencintai. Karena sisi itulah akhirnya saya masih mengupayakan untuk agar hal ini tidak sampai terjadi. Berarti abang masih mendorong upaya untuk mediasi mereka. Betul. Respon dari dua belah pihak gimana? Karena kan Pablo yang menggugat nih, dalam hal ini klien abang yang menggugat. Betul. Respon mereka gimana? Sampai saat ini saya belum menemui saudari Rey Utami. Saya mencoba membuka komunikasi, saya mencoba untuk membesuk beliau,
tapi beliau masih belum mau untuk saya temui. Mungkin masih terbawa emosi, ego masing-masing lah. Tapi kalau misalnya komunikasi dari mereka berdua itu seperti apa sih bang? Maksudnya Maksudnya komunikasi kan si Sama-sama Pab- ditahan nih, mereka sekarang komunikasinya gimana? dengan adanya apa namanya Pablo ingin menggugat cerai si Ray ini, mungkin komunikasi mereka jadi renggang atau gimana? kalau untuk komunikasi mereka, saya nggak tahu pastinya seperti apa. Namun seperti yang tadi saya ungkapkan, saya belum bisa menemui. Apabila saya menemui saudari Ray, saudara Pablo yang tidak mau bertemu dengan saya, begitupun sebaliknya. Jadi masih ada rasa emosi, bawa emosi ego masing-masing. Bang, agak menyimpang sedikit nih. Mungkin abang notice mereka bebas kapan sih bang kira-kira dikasih sekenas ini? Untuk mereka bebas kapan, mungkin kita bisa cek melalui dari internet. Mungkin kita bisa cek ya putusan vonis mereka berapa lama. Kalau untuk kapan pastinya, sepertinya itu di luar kapasitas saya untuk menjawab hal tersebut. Karena saya di sini hanya sebagai kuasa hukum dari saudara Pablo dalam hal ini aja. Abang ingin melakukan mediasinya, menunggu mereka bebas atau dalam masa-masa ini bang? Segera dalam masa-masa ini, bahkan dari sebelumnya pun saya mencoba untuk menemui mereka, membesuk mereka, mengkomunikasikan kepada mereka, mencoba mendamaikan mereka. Tapi menurut abang agak ada kesulitan nggak sih karena ego mereka masih tinggi nih dua-duanya nih dan tidak mau bertemu bareng berdua nih gimana untuk bisa mencairkan suasana mereka berdua? Ya kalau untuk emosi itu menurut saya hanya masalah waktu aja. Untuk mereka bisa mengademkan diri mereka dulu, barulah di situ saya masuk. Mungkin seperti itu aja sih.